Seorang kreator dari saluran YouTube Franco TV, Frank, melakukan penjelajahan ke sebuah lokasi yang dikenal angker, Rumah Sakit Old South Pittsburgh di Tennessee. Rumah sakit ini dibuka pada tahun 1959 dan selama hampir 40 tahun melayani pasien yang sakit dan terluka. Namun, seperti banyak rumah sakit tua lainnya, tempat ini menyimpan sejarah kelam dan tragis. Ratusan nyawa dikabarkan berakhir di dalam dindingnya. Banyak saksi mengklaim bahwa arwah para pasien masih berkeliaran di lorong-lorong rumah sakit. Beberapa mengaku melihat sosok bayangan misterius, roh dokter dan perawat yang masih bertugas, hingga penampakan anak-anak. Bahkan, terdapat laporan tentang benda-benda yang bergerak atau terlempar dengan sendirinya, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Saat Franco TV memulai siaran langsung penyelidikannya di malam hari, ia mulai mendengar suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. I'm actually getting some noises. What the hell is that? Tiba-tiba, terdengar suara gemerincing lonceng yang menyeramkan, bergema di sepanjang lorong gelap rumah sakit. Franco menelusuri sumber suara tersebut dan menemukan sebuah lonceng kecil yang tergantung di ambang pintu, masih bergerak sendiri tanpa sebab yang jelas. Meski merasa janggal, ia tetap melanjutkan eksplorasinya menuju area apotik rumah sakit. Perlu diketahui, pihak pengelola berusaha mempertahankan kondisi bangunan agar menyerupai saat masih beroperasi. Rak-rak apotik pun masih dipenuhi botol-botol obat kosong yang tersusun rapi. Sekilas terlihat biasa, namun apa yang terjadi setelah itu jauh lebih mengganggu. Oh wow, this thing's got an in-house pharmacy. I have my night vision on the other side there. Whoa. Are you kidding me? Look at this. No freaking way. Holy crap. Saat Frank memasuki ruangan, beberapa botol pil kosong tiba-tiba jatuh dan tumpah ke lantai tanpa ada penyebab yang terlihat. Suasana mendadak terasa tidak nyaman. Meski begitu, Frank tetap melanjutkan penyelidikan. Kali ini, ia menuju ke bekas bangsal anak-anak di rumah sakit tersebut, sebuah area yang konon memiliki aktivitas paranormal paling tinggi. So what I'm gonna do is I'm actually gonna go ahead and grab this. Oh my god. That horse is moving. And it's on. What the hell? Is that your horse? Do you like playing with the horse? I feel like this is like a child spirit in this room. And it oddly got actually cold. Tak lama setelah insiden tersebut, Franco mengakhiri penyelidikannya. Namun, ketika ia mengunggah rekaman itu ke YouTube, para penonton menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia lihat, sesuatu yang sangat mengerikan. Sepanjang karirnya sebagai penyelidik, Frank mengaku sering merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, dan kali ini, mungkin perasaan itu memang benar adanya. Saat Franco memasuki salah satu ruangan rumah sakit,
Kamera penglihatan malamnya menangkap sosok pucat misterius yang tampak mengikuti dirinya dari belakang. Sosok itu bergerak samar, hampir tak terlihat. Apakah itu salah satu arwah pasien yang menghantui tempat ini? Ataukah hanya kabut? Atau sekedar ilusi optik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk melihat lebih banyak penyelidikan dari Franco, kunjungi saluran YouTube-nya, Franco TV. Jelajah paranormal George Guerrero dari saluran YouTube Caviero Paranormal tengah menyelidiki sebuah rumah di Meksiko yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah jiwa. Pemilik rumah mengaku telah lama diteror oleh aktivitas paranormal yang terus terjadi. Hampir setiap hari, pintu-pintu di rumah itu menutup dengan keras dengan sendirinya. Benda-benda di dalam rumah juga sering bergerak atau jatuh dari rak tanpa alasan yang jelas. Namun yang paling mengerikan, mereka mengklaim sering melihat penampakan seorang wanita tua dan seorang gadis kecil. George pun mendapatkan izin dari keluarga tersebut untuk melakukan investigasi, sekaligus menyiarkan pengalamannya secara langsung di media sosial. Setelah memasuki rumah, George menggunakan sebuah garpu tala, alat yang menghasilkan nada tinggi, dengan harapan bisa memancing reaksi dari entitas tak kasat mata. Ia kemudian meminta agar sesuatu menunjukkan dirinya. Los invito a que se manifiesten esta madrugada conmigo. ¿Dónde están? Quiero verles. Namun, tidak ada respons. George akhirnya menghentikan percobaannya dan mulai menjelajahi rumah itu lebih dalam. Ia berjalan menyusuri setiap sudut properti, hingga sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ay, cabrón, escuchen. ¿Fuiste tú? Ay, acaban de sonar el diapasón. Escuchen. Wow. Pero está igual. Está igual como yo lo dejé. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Garpu tala yang sebelumnya ia gunakan terdengar berbunyi kembali dari dalam ruangan. George segera kembali masuk, tetapi saat ia memeriksa, tidak ada apapun di sana. Ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mempermainkannya, seakan entitas di rumah itu sedang mengolok-olok kehadirannya. Saat melanjutkan penyelidikan, George menemukan sebuah kamar anak-anak dengan mainan yang berserakan di lantai. Pero vean, o sea, tiene muchos juguetitos. De hecho, no hay no hay. ¿Escuchen? Ay, cabrón. ¿Es en serio? ¿Escucharon? Tiba-tiba, terdengar suara tawa cekikikan anak kecil, samar namun jelas. George langsung berhenti. Suara itu datang dari dalam rumah. Dengan hati-hati, ia mendekat untuk menyelidiki, dan saat itulah ia menangkap sesuatu yang benar-benar mengerikan. Ay, ¿qué si no mentes? George tidak menyadarinya saat itu. Namun, dalam rekaman terlihat sosok seorang gadis kecil berdiri di kegelapan, menatap langsung ke arahnya. Jadi, apakah George benar-benar menangkap penampakan hantu anak yang menghantui rumah ini? Ataukah semua ini hanyalah sebuah tipuan yang dirancang dengan sangat rapi? Orang streamer muda bernama Wesley bersama temannya Josh sedang melakukan siaran langsung di Twitch. Saat itu, hanya segelintir penonton yang menyaksikan. Tidak banyak yang terjadi, semuanya tampak biasa saja. Namun, keadaan segera berubah, menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Hello, bro. I'm from Argentina. Yo, what up, dude from Argentina? Minecraft, bro? He is. So am I. Dude, wow. What was that? What was that? I think the chair fell. Yeah, no, the chair fell. Hold on. Let's check it out. Turn on the light.
Hold on. The dog isn't in here either. So. You're joking. What was that? It was the Show cans. it. It was the cans. It was just the cans. It was the cans. It was the cans. Dude. How do I end it? We press in, just press in. Tiba-tiba, suasana yang tenang pecah oleh suara keras. Bang! Wesley dan Josh langsung terkejut. Josh kemudian menjelaskan bahwa sebuah kursi di dalam ruangan itu tiba-tiba roboh dengan sendirinya, tanpa alasan yang jelas. Merasa ada yang tidak beres, Josh segera menyalakan lampu untuk memeriksa keadaan. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu yang lebih ganjil terjadi di belakang mereka. Pintu lemari terlihat tertutup secara perlahan, seolah-olah ada yang menggerakkannya. Wesley mencoba mengabaikan kejadian itu dan melanjutkan permainannya. Tapi tak lama kemudian, beberapa kaleng soda di dekat mereka jatuh ke lantai dengan suara keras. Kini, suasana benar-benar berubah. Keduanya mulai terlihat ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan siaran langsung saat itu juga. Namun, ada satu detail yang membuat video ini semakin menyeramkan. Saat pintu lemari tertutup, terlihat sekilas sesuatu di dalamnya. Sebuah sosok kecil berwarna gelap. Yang lebih mengganggu, sosok itu sebenarnya sudah sempat muncul di awal video. Ia tampak diam, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah sedang mengawasi. Apakah itu hanya bayangan atau seseorang yang sengaja bersembunyi di dalam lemari? Tentu saja, ada kemungkinan bahwa semua ini hanyalah lelucon dari teman atau anggota keluarga, atau bahkan sebuah rekayasa. Namun jika memang itu hanya akting, maka Wesley dan Josh berhasil melakukannya dengan sangat meyakinkan. Karena reaksi ketakutan mereka terlihat begitu nyata. Seorang pengguna Facebook bernama Nair Kellerman sedang berdiri di luar rumahnya sambil merokok. Ketika tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Tetangganya tampak berdiri di tepian gedung sebelah, tertawa sendiri dengan cara yang tidak biasa. Merasa ada yang tidak beres, Nair pun mulai merekam. Ia memanggil tetangganya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana, begitu dekat dengan tepi yang berbahaya. No, manches, ¿estás loca? ¿Estás loca, verdad? No. Setelah kejadian itu, Nair Kellerman membagikan video tersebut melalui WhatsApp dengan judul "Tetangga Saya Gila". Namun, respons yang ia terima justru di luar dugaan. Salah satu temannya, Alan, menanggapi dengan pertanyaan yang membuat bulu kuduk merinding. Apakah itu cuma saya, atau ada seseorang di belakangnya? Mendengar hal itu, Nair merasa terkejut. Ia pun mengunggah ulang video tersebut ke halaman Facebooknya. Tak lama, kolom komentar mulai dipenuhi berbagai reaksi. Beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Dan sejak saat itu, video tersebut berubah menjadi sesuatu yang benar-benar menyeramkan. Aide, no. No, manches, ¿estás loca? ¿Estás loca, verdad? Tak seorang pun mampu memastikan apa sebenarnya sosok misterius itu. Dalam rekaman tersebut, tampak bayangan gelap berdiri di belakang tetangganya. Sosok itu samar, namun cukup jelas untuk membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Para penonton pun mulai berspekulasi. Sebagian percaya bahwa itu adalah sosok malaikat maut, seolah-olah berdiri mengawasi, tepat di saat tetangga Nair berada dalam posisi yang sangat berbahaya di tepi gedung. Untungnya, tidak terjadi hal buruk. Tetangga Nair dilaporkan baik-baik saja dan tidak mengalami cedera apapun. Namun pertanyaannya tetap menggantung. Apa sebenarnya sosok gelap yang terekam dalam video itu? Apakah hanya bayangan biasa atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Bikin versi lebih horor lagi, lebih dramatis dan mencekam.